أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara bersyukur itu banyak yang bisa kita lakukan untuk membuktikan rasa syukur, terima kasih, hormat, ta'zim kita kepada Allah. Salah satu cara bersyukur kepada Allah adalah bertanggung jawab terhadap amalan kita, terhadap perbuatan kita. Perbuatan yang masa lalu yang telah kita lakukan, cara bertanggung jawabnya adalah kalau buruk sesali, tangisi, istighfari. Itu cara bersyukur kepada Allah terhadap amalan-amalan yang masa lalu. Cara bersyukur kepada Allah terkait amal perbuatan yang sekarang adalah kalau dia perbuatan yang baik, maka istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan itu berat. Istiqomah dalam kebaikan itu berat. Kalau hanya sekali dua kali itu mudah. Contohnya begini, orang itu kalau ngangkat air segelas itu ringan, tapi kalau mengangkat airnya ringan. Itu cuma 600 mili, berapa ini? 600 mili, ya, tidak nyampe sekilo, tidak nyampe seliter. Ini ringan. Tetapi untuk mengangkat air ini 1 jam itu lebih berat daripada hanya sekali. Atau kita bertahan 1 hari begini, berat itu. Itu istiqomah itu kayak gitu. Ngadiri pengajian sekali ringan, sholat sekali ringan. Istiqomah itu yang berat. Ini cara bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah dalam perbuatan yang akan datang, kita upayakan yang baik-baik. Maka usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah mengawali kajian kita. Ini kebetulan tanggal 30 Desember. Saya tidak ada urusan dengan tahun baru, tidak ada kepentingan, tetapi momennya perlu kita peringati untuk mengingati diri apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang mukmin, orang muslim yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Tadi Ustaz Zaki dah bilang ya, ada harapan-harapan semoga panjang umur. Ya, itu panjang umur betul, bukan panjang usia. Jadi yang mengawali dulu dari perbedaan istilah umur dan usia. Umur itu adalah masa, ya, waktu yang Allah berikan
di dunia untuk seseorang bisa dimanfaatkan dalam kebaikan. Itu umur. Sedangkan usia itu masa orang berada di dunia. Beda. Kalau usia itu ya hidup kita ini usia. Tetapi kalau umur itu adalah masa yang digunakan orang dalam mensejahterakan dirinya, dalam mengabdikan diri kepada Allah. Itu bedanya. Jadi umur itu konotasinya sesuatu yang baik. Usia secara umum. Perbedaan kedua, umur itu bisa panjang. Makanya ada istilah panjang umurnya. Jarang dan kurang tepat kalau dibilang panjang usianya. Orang yang meninggal umurnya bisa tetap ada, seakan-akan dia tetap hidup karena ada benih-benih kebaikan yang pernah dia tanam. Sehingga kebaikan itu terus tumbuh. Bagikan pohon dia berbuah. Kalaupun tidak berbuah, pohon itu tetap bermanfaat karena menaungi, dia rindang, dia menjadi peredam polusi, dia sebagai tempat orang berlindung, berteduh, tetap bermanfaat. Ini umur. Betapa banyak orang yang sudah meninggal masih disebut-sebut kebaikannya, namanya masih harum, jasanya masih dikenang, peninggalannya masih dipakai. Itu umurnya berkah, panjang umur. Kalau usia udah selesai, meninggal ya selesai. Makanya usiamu berapa dengan umurmu berapa itu kadang berbeda jawabannya. Usiamu berapa, umurmu berapa, itu secara filosofis berbeda, tapi secara umum ya sama ya. Tapi intinya memang umur itu konotasinya lebih detail, lebih positif. Sedangkan ajal, nah ini ada usia, ada umur, ada ajal. Ajal itu batas waktu, jatah usia. Orang kalau sudah habis usianya itu ajalnya tiba. Ya, jangan salah ya. Yang apa namanya tidak bisa dirubah itu ajal itu bagaimana maksudnya? Memang ajal ini la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Orang tuh kalau sudah sampai jatah ajalnya dunia itu selesai, tidak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah dan merubah itu kita. Tapi kalau Allah bisa merubah. Makanya kalau orang ditakdirkan usia 65 tahun ajalnya, kita nggak punya upaya untuk merubah. Tapi Allah yang maha hebat sangat bisa merubah ajal orang, ya, memajukan atau memundurkan, itu bisa kalau emang Allah yang melakukan. Jadi rubahnya ajal itu bisa berubah kalau Allah yang merubah. Ya, kalau kita tidak ada. Dan kalau kita bicara apa namanya, dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa ya man ahabba ayyubsatalahu fi rizqih wa yunta'alahu fi atharih falyasil rahimah. Menyambung silaturahim itu salah satu keutamaan, fadilah dan fungsinya itu adalah bisa memanjangkan ya apa namanya umur. Umur yang bagaimana yang dipanjangkan? Pendapat ulama satu, benar-benar umurnya dipanjangkan dari 65 jadi 68, wallahu alam, itu kehendak Allah, atau manfaat bobot nilainya yang bisa bermanfaat lebih dibandingkan orang. Ada orang yang usia 40 tahun meninggal ya tapi lebih bermanfaat dibandingkan yang 60 tahun. Nah, itu kualitasnya yang dipadatkan sama Allah. Allahu a'lam. Ini kaitannya sama umur dan usia. Ini kita tanggal 30. Ini ujian bagi kita sebenarnya. Kalau kita mau bedah dalam kacamata Islam, besok malam itu tinggal tanggal 31 ya, besok malam tuh banyak orang menunggu, menanti akan merayakan bagaimana. Ada yang mau membakar sesuatu di malam hari jam 12. Mungkin akan juga ada yang meniup sesuatu, ada yang membunyikan sesuatu. Kok pas ya, besok malam itu 1 Rajab. Ayo, sekarang ada 2 versi nih. Bapak Ibu tinggal pilih. Besok 31 Desember dan pergantian tahun baru lah, katanya begitu. 2024 2025. Secara sunatullah yang berganti itu cuma kalender aja sebenarnya.
Apa yang kita panjang 2024 akan diganti dengan kalender 2025. Selesai. Diri kita berubah nggak? Belum tentu. Bisa saja akan tetap seperti ini kalau nggak berubah dan kita tidak menghendaki untuk berusaha berubah. Besok itu maghrib itu 1 Rajab. Nah, sekarang Jumada Tsaniyah, ya. Besok 1 Rajab. Rasulullah memberikan rumus besok itu perbanyak dan mulai doa Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Besok itu prit, ya, ibaratnya malaikat tuh niup itu. Besok itu kick off-nya 90 hari. Hamin 90 menjelang Ramadan. Hamin 90, Hamin 60, sorry. Hamin 60 menjelang Ramadan. Rajab, Sya'ban. Dan Rajab itu adalah satu di antara bulan hurum, bulan haram. Ada 4 bulan haram dalam Islam. 3 mutawaliyah itu berurut-urut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Rajab berpisah di antara 3 bulan yang berurutan, tapi masuk bulan haram. Dalam tradisi Arab jahiliyah dikatakan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan saat belum masuk Islam itu masuk bulan Rajab itu puasa berbuat zalim. Orang-orang kafir musyrik menghormati bulan Rajab karena dianggap bulan haram. Udah, kita pray dulu nih, kalau ada yang nantang perang nanti marahnya dikumpulkan, nanti setelah bulan haram Sya'ban perang lagi. Ada yang ngolok-ngolok, tahan dulu. Itu perintahnya Abu Jahal ketika bulan haram masuk, yang salah satunya di bulan Rajab. Umat Islam harus menghormati lebih daripada kafir musyrikin Mekah, orang Arab jahiliyah, tokoh-tokoh pembesar Quraisy yang menentang Allah. Maka kalau kita lihat itu riwayatnya Ibnu Abbas dikatakan kalau orang melakukan amal soleh bulan haram itu double dilipat gandakan kebaikannya, sebagaimana kalau melakukan maksiat dilipat gandakan dosanya. Nah, tinggal pilih nih, besok malam mau ngapain. Kalau bakar sesuatu yang meledak lalu ini, ya silahkan saja. Terus subuhnya lewat, ya, kayaknya ya terlalu besar yang digadaikan. Kalau bakar-bakar boleh, bakar ikan, bakar ayam, apalagi ngundang-ngundang itu boleh. Ya, tapi jangan kemalaman. Ya. Jadi startnya sengaja nunggu setengah 12. Mau ngapain? Mau ngapain menunggu? Oh nanti kita ngeliat kembang api gratis. Emang kadang unik kembang api itu. Kembang api itu adalah sesuatu yang siapapun bahagia melihatnya, tapi yang susah itu yang mengeluarkan uang. Dia bakar uang itu. Ya. Jadi yang beli ada rasa puas berbagi, tapi yang nggak mengeluarkan itu juga bisa ngelihat, oh ya, oh udah ya gitu aja. Sudah. Tapi emang masya Allah itu fenomena kita. Ini kita ada di tengah masyarakat yang begitu, kita yang ngaji, kita yang tahu, setidaknya ngasih tahu yang bisa kita jangkau. Anak, istri, keluarga, ya udah. Ya besok 1 Rajab, ya lakukan hal-hal yang baik. Dan Rajab itu memang ada amalan-amalan yang secara umum kaidahnya adalah puasa. Ya, udah puasa saja Rajab, enggak usah diyakini siapa yang puasa Rajab 1 hari akan begini, ya. Itu hadis palsu. Tetapi yang diyakini adalah secara umum puasa Rajab itu bagus. Seninnya kah, Kemisnya kah, Senin Kemisnya kah, Daudnya kah, nah, silahkan diamalkan. Karena puasa itu pada dasarnya ya, kalau diniatkan untuk Allah di bulan-bulan apapun bisa, apalagi bulan haram. Jadi kita harus mensikapi, ya, menyikapi pergantian tahun sebagai sesuatu yang biasa. Dan mari ingat bahwasanya Syekh Hasan, Imam Hasan Al-Basri ini tokoh tabi'in besar, beliau seorang sufi juga, mengatakan, ya bena Adam, wahai Bani Adam, wahai anak cucu Adam, ya kita semua, innaka anta ayyam, sesungguhnya kalian, kamu semua itu adalah bilangan hari-hari. Kita ini bilangan hari-hari. Kullama dhahaba yaumut dhahaba ba'duk. Setiap 1 hari berlalu darimu, maka bagian darimu juga telah pergi.
Setiap satu hari berlalu itu satu bagian kita sebenarnya pergi. Ibaratnya satu hari nih lewat, ibarat rambut kita rontok. Satu bulan lewat, ibarat satu keret daging kita tuh hilang. Sebenarnya kalau Allah mau tampakkan jatah umur kita berdasarkan fisik, mungkin ada yang tinggal hidungnya saja sekarang, ada yang tinggal kepalanya saja, ada yang tinggal pahanya saja, ada yang tinggal. Tapi Allah tidak tampakkan, biar diuji keimanan orang itu. Surprise-nya itu justru karena tidak tahu. Mbak, kalau seandainya tahu semua ajalnya tiba, enak itu. Yang masih 20 tahun dia akan ngebut-ngebutan terus, saya gak akan mati kok masih 20 tahun. Dia akan pergi kemana-mana, nanti 1 bulan terakhir baru dia akan tobat kalau dibuka sama Allah. Tapi sengaja dibuat tabir kematian itu sebagai suatu menjadi rahasia dan misteri ilahi. Sebaliknya kalau yang tahu tinggal 1 jam usianya, tidak dia lepas tasbih itu. Oh, dia akan undangan apa tidak mau, pergi diajak kamu banyak. Tapi kan itu tidak menghadirkan ketulusan, ada keterpaksaan di situ. Maka insyaallah ya, kita tidak pernah tahu. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Setiap satu hari berlalu, maka itu akan hilang darimu sebagian darimu dan tidak akan kembali. Syekh Utsman Al-Khamis itu mengatakan kalau pergantian tahun, Syekh Utsman Al-Khamis ini orang yang sering mendebat Syiah, itu ulama Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu bilang apa? Kalau malam tahun baru ada, idealnya tuh ibki, gitu. Menangislah. Justru menangis karena emang berkurang. Kalau pergantian tahun berarti 1 tahun kita sudah hilang. Kalau hari berganti 1 hari, kalau 1 pekan berganti 1 pekan hilang dari badan kita. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan akan ada zaman tiba, akan ada apa dikatakan tasabukul aswah. Terjadi pergantian model perbelanjaan. Kalau dulu orang belanja itu ya harus datang dia beli transaksi. Sekarang via online, lewat HP orang bisa belanja, bisa mesen. Ini ciri pertama yang kata Rasulullah Muhammad SAW, bila itu terjadi taqarrubul aswaq, itu pasar itu menjadi dekat, menjadi mudah, cepat transaksinya. Yang kedua adalah taqarrubuz zaman. Zaman itu terasa dekat sekali, cepat sekali berlalu. Ini ciri kedua. Coba kita lihat, setahun itu kayak sebulan, kayaknya. Yang 1 bulan dah kayak seminggu, 1 minggu dah kayak sehari, yang sehari kayak cepat saja. Makanya saya selalu contohkan tuh Jumatan. Orang tuh cepat sekali ngerasa Jumat ke Jumat, tiba-tiba sudah Jumatan, tiba-tiba sudah Jumatan. Kita yang Selasa, tiba-tiba sudah hari Selasa. Jadwal yang sama sadaya itu 2 minggu sekali, tiba-tiba sudah jadwal. Bapak Ibu tiba-tiba sudah apa, tiba-tiba sudah apa gitu. Jadi cepat sekali pergantian. Yang kalau kata Rasulullah, jika terkumpul sudah ada taqarrubul aswaq, ada transaksi yang cepat, yang dekat, dan juga masa yang begitu cepat, kata Rasulullah, kalau sudah datang 2 masa, 2 ciri-ciri ini, yaitu ciri kiamat dekat, maka akan terjadi problem sosial yang juga cepat. Fitnah, hoax, tipu menipu, itu akan semakin nampak di masa-masa memang ketika ciri-ciri 2 hal ini sudah terjadi. Maka insyaallah ya, cepat sekali waktu berganti ini menunjukkan memang jatah usia kita, ya, usia kita tuh bertambah bilangannya, yang 30 jadi 31, yang 50 tambah jadi 51. Usianya bertambah, tapi umurnya sebenarnya bisa saja berkurang, dan ajal itu akan semakin dekat. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Cara muhasabah itu adalah melihat yang lalu, sesali, syukuri kalau dia bagus, sesali kalau dia jelek. Yang sekarang
ya minta perlindungan agar kita ikhlas, agar kita baik, agar kita istiqomah. Yang depan juga minta agar kita husnul khotimah. Itu cara-cara mensyukuri dan menyikapi pergantian waktu. Kalau ada kaitan dengan tahun baru, ya tahun baru. Yang berubah itu sebenarnya adalah bilangan dari 2024 jadi 2025. Kalender kita yang kita gantung, yang kita tempel, ya ganti. Waktu-waktu ya akan semakin cepat, dan kita tidak akan menjamin akan lebih baik kalau tidak kita yang mengupayakan. Maka yang menyitir ada satu kaul, ya, maqalah, ungkapan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, sahabat Rasulullah, ya, khalifah keempat dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau mengatakan, arba'atu asya'in qaliluha katsir. Ada 4 hal, 4 perkara yang mana keempat-empatnya ini sedikit jumlahnya saja sudah banyak. Ini hebatnya Sayyidina Ali kalau buat kalimat kata, ya, istilah-istilah itu singkat padat. Ada 4 perkara, ada 4 hal yang sedikitnya saja sebenarnya sudah banyak. Sedikitnya saja sudah dianggap banyak. Yang pertama al-waja'u, al-waja'. Al-waja' itu bermakna al-alam, al-marad. Rasa sedih, rasa sakit, rasa susah, kecewa, itu al-waja'. Sedikit tapi sudah banyak. Orang itu kalau sedih, walaupun sedikit itu sudah susah deh. Sedikitnya sedih kita itu sudah menyusahkan orang yang ditimpa kesedihan. Sakit yang sedikit itu sudah dianggap banyak, besar bagi orang yang mengalami. Rasa kecewa walaupun sedikit tetap besar rasanya. Ini yang pertama. Jadi sesuatu yang sedikit tetapi sudah dianggap banyak itu adalah al-alam, al-waja', sakit, pedih, ya, kecewa, dihianati, itu tetap menyakitkan. Bisa saja dia sedikit tetapi rasanya itu besar. Yang kedua, al-faqru. Al-faqru. Al-faqru itu kefakiran. Kefakiran di sini tidak mesti fakir harta, tidak mesti menjadi fakir miskin, fuqara. Di dalam istilah tasawuf, fakir itu bermakna orang yang butuh. Makanya sering penceramah, ya, mungkin khotib, ustadz ketika membahasakan dirinya mengatakan al-fakir. Al-fakirnya yang membutuhkan Allah, ya. Al-fakir ila rabbihi, orang yang membutuhkan Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebenarnya fakir, fuqara gitu. Semua kita ini membutuhkan Allah. Sekaya-kaya apapun kita tetap fakir di hadapan Allah. Dibandingkan Allah, kita ini fakir. Allah al-ghani, maka Allah itu maha kaya, zat yang maha kaya, penguasa yang maha hebat. Jadi dikatakan bahwasanya al-faqru faqdu ma yuhtaju ilaih. Orang yang hilang, orang yang kekurangan sesuatu yang dia butuhkan, itu disebut fakir. Ya. Orang butuh kasih sayang, berarti dia fakir akan cinta Allah. Orang yang sangat membutuhkan harta, berarti dia fakir akan sesuatu yang dia butuhkan. Ingat, yang dia butuhkan bukan yang dia inginkan. Ini perlu dibedakan. Tidak semua keinginan kita itu adalah sebenarnya kebutuhan kita. Dan tidak semua kebutuhan kita itu sebenarnya kita inginkan. Ulangi. Tidak semua keinginan kita itu adalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Dan tidak semua kebutuhan kita itu menjadi keinginan kita. Contohnya gitu. Kita ini butuh akan rahmat Allah, butuh akan kesehatan, butuh akan kesejahteraan, butuh akan rasa damai nyaman. Tapi banyak orang mencari huru hara. Dia inginnya begitu.
Dia mencari keinginan yang sebenarnya tidak memberikan maslahat dampak positif bagi dirinya. Tapi Allah Maha tahu, Allah memberikan yang dibutuhkan. Ketika diberikan yang dibutuhkan, dia merasa Allah tidak menjawab doa saya. Nah, ini masalahnya. Karena yang doanya itu isinya adalah keinginan-keinginan, daftar-daftar keinginan, bukan daftar-daftar kebutuhan. Rasulullah panduannya dalam doa jelas, Allahumma inna nas'alukal afwa wal tuqa wal afaf wal ghina, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Doanya Rasulullah itu banyak sekali, dan itu adalah daftar kebutuhan manusia sebenarnya. Tetapi kadang manusia berkreasi menciptakan doa-doa yang lebih mementingkan keinginannya. Maka ketika kita menjadi fakir, yakinlah bahwasanya yang kita butuhkan itu lebih kita perlukan daripada yang kita inginkan. Jadi yang kedua, sesuatu yang sedikit tetapi dianggap banyak, rasanya banyak, itu adalah menjadi fakir atau kefakiran. Yang ketiga, An-nar ini bisa diartikan sebagai api. Api itu kata Sayyidina Ali sesuatu yang sedikit tapi sudah banyak, cukuplah. Ya, orang menyalakan rokok itu kan butuhnya sedikit saja, sudah cukup untuk coba nyalakan rokok pakai kompor, bazir. Api itu sesuatu yang kalau banyak repot, ya. Di toko nyala api bingung orang. Di pom bensin saja ada apa kalau rokok itu apa seputung. Kalau buah itu sebiji gitu ya, seputung rokok, iseng orang ngerokok gitu ya, atau tes uji nyali, cetek. Kalau nggak kita dimarah, ditegur, atau bahkan kita dipukul sama tugasnya. Kenapa? Karena sangat bahaya sekali. Makanya api itu sedikitnya saja sudah membahayakan, sudah dianggap sesuatu yang banyak. Nah, pernah ada video viral, ada orang menjamret kas lacinya nggak Pertamina begitu ya, pom bensin di sebuah negara. Petugasnya pinter tuh, dia mandikan maling itu dengan dia lagi ngisi pom, pas mau dijamret gitu dia langsung siram itu pelakunya tuh pakai minyak tuh. Sak mobilnya lari deh. Dia nyalakan sedikit habis itu, tapi dia juga sendiri bisa bahaya itu. Tapi ini dia nakutin tuh, dia silam selang itu ke arahnya, malingnya nggak jadi maling, mikir kan, sedikit saja ada percek atau ada api selesai. Maka api bisa disimpulkan oleh Sayyidina Ali sesuatu yang sedikitnya saja sudah dianggap cukup, banyak atau setidaknya cukup. Yang keempat, sesuatu yang sedikitnya dianggap banyak adalah al-adawah. Al-adawah dikatakan wa qasdul idrar al-mutamakkin fil qalb. Bermusuhan itu sama dengan memusuhi, beda dengan musuhan, beda lagi. Jadi pengajian kali ini banyak perbedaan istilah. Kalau musuhan itu saling memusuhi, A dengan B, musuhan itu saling musuh. Tapi kalau memusuhi itu satu pihak memusuhi, yang lainnya belum tentu merasa memusuhi dia, tapi dia mungkin merasa saya dimusuhi sama dia, tapi saya nggak musuhan kok sama dia, saya nggak mau memusuhi dia. Yang nggak boleh itu adalah dikatakan di sini qasdul idrar, bermaksud menanamkan dalam hati, berniat sengaja memasang niat untuk hasad, untuk benci, memusuhi seseorang. Atau gampangnya begini, kalau orang itu susah dia seneng, nah itu adawah. Sedikit saja ada rasa itu, kata Sayyidina Ali, sudah banyak itu. Maka kita usi nafsi wa iyyakum harus ingat pesan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam kepada putranya. Nabi Sulaiman adalah nabi yang Allah anugerahi keistimewaan, kekayaan yang tidak dianugerahi kepada makhluk-makhluk yang lain, ya, termasuk kepada raja yang paling kaya sekalipun tidak dapat anugerah keistimewaan Nabi Sulaiman.
alaihi salatu wasallam. Beliau berpesan kepada anaknya, la tastakthir ayyakuna laka al-husadikin. Wahai anakku, jangan merasa kamu sudah punya teman 1000, ngerasa itu banyak. Temanmu 1000, terus kamu merasa, Pak, saya punya teman banyak. Berapa temanmu? 1000. Apalagi cuma teman di Facebook. Teman 1000 asli saja kurang, apalagi cuma 1000 di Facebook. Ketemu nggak pernah, cuma tuker like, komen. Di Facebook itu foto profilnya apa, rupanya bagaimana? Ada nggak muka aslinya? Apalagi dibatasi teman di Facebook itu 5.000. Orang itu kalau sudah 5.000 temannya nggak bisa menerima pertemanan yang lain. Jadi jangan merasa punya teman 1000 sudah banyak. Fal alfu qalil, sesungguhnya yang 1000 itu masih kurang. Kalau punya teman 1000, kata Nabi Sulaiman, itu masih kurang. Wala tastaqilla, ini kebalikannya. Jangan merasa sedikit atau menganggap enteng. Ayyakuna laka aduun wahid. Jangan merasa saya ini musuh saya, alhamdulillah cuma 1. Alhamdulillah lagi punya musuh, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Cuma 1, masih mending saya. Dia itu musuhnya banyak. Apa kata Nabi Sulaiman? Fal wahidu katsir. Sesungguhnya yang kamu anggap 1 yang sedikit itu sudah banyak. Kalau musuh yang 1 itu banyak, teman yang 1000 atau bahkan 10.000 itu masih kurang, masih sedikit. Kalau kita punya musuh 1, dunia ini sempit. Mau ke pasar ketemu dia, belok arah gitu. Nah, nggak ketemu. Ya, musuhan ini kan banyak faktornya. Ya, bisa jadi kita yang salah sehingga dimusuhi. Maka saya punya prinsip begini, usi nafsi. Ini prinsip orisinil dari pemikiran sendiri. Kalau kita terkait zolim, ya, kalau kita jadi maf'ul, dalam bahasa Arab itu maf'ul objek, kita dizolimi, emang sakit itu, tapi masih mending daripada menjadi fa'il, daripada menjadi pelaku. Berbuat zolim itu disakiti sakit, dihianati sakit, tapi kalau jadi objek masih mending dibanding menjadi pelaku kezoliman. Dibohongi itu sakit, tapi yang berbohong itu lebih parah sebenarnya. Dia merasa menang, dia merasa di atas angin. Dizolimi juga sama. Jadi kalau kita disakiti itu, samping sakit kita sedih marah, bersyukurlah kita yang dizolimi. Tapi kalau menzolimi, nah itu. Jadi ini kaidah dasar. Maka kata Nabi Sulaiman, 1000 teman itu masih kurang. 1 musuh itu sudah terlalu banyak. Ya, memusuhi, bermusuhan, saling memusuhi itu berbeda. Rasulullah yang memusuhi banyak sekali. Ya. Tapi tidak semuanya itu sebenar-benarnya dimusuhi oleh Rasulullah. Ada kalanya memang dimusuhi itu sifatnya, bukan secara personal pribadi. Maka keempat perkara itu, sakit, sedih, ya, terus apa tadi, fakir, ya, kefakiran, ya, permusuhan, itu adalah hal-hal yang memang sedikitnya api itu termasuk, yang sedikitnya itu sudah mengkhawatirkan, harus kita timbang-timbang. Ada rasa hasad sedikit, ini bahaya, harus cepat dihilangkan. Ada kefakiran, harus cepat kita tunaikan, kita cukupi kalau bisa kebutuhannya. Ada rasa sakit sedikit itu akan menyusahkan anggota lainnya. Maka dikatakan as-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihha la yaroha ilal mahmud. Kesehatan itu ibarat mahkota di atas kepala seseorang yang tidak nampak bahkan oleh yang punya mahkota itu,
kecuali akan nampak dilihat oleh orang yang sakit. Bukankah kita ini akan lebih sering, umumnya kita ini lebih merasa sesuatu itu ada, pentingnya adanya itu ketika manakala sesuatu itu telah tiada, hilang. Itu baru ngerasa, ya Allah ternyata begini rasanya. Makan ada sariawan, tidak bisa selahap sebiasanya, ya Allah enaknya ya kalau nggak sariawan. Jadi idza ishtaka min udhun tada ala sa'irul jasad bil muhawasah. Sakit itu kata Rasulullah kalau menimpa seseorang badannya akan terasa, yang lain juga tersakiti. Ketusuk duri itu sampai kepala terasa, aduh ketusuk duri, sesuatu yang kecil, ada bisul. Insyaallah saya beberapa bulan yang lalu dapat rahmat Allah, sakit ya, kita bahasakan rahmat lah biar positif gitu. Sakit bisul, ya Allah, naik motor ndak enak, duduk ndak enak, bisul itu. Sesuatu yang kecil sepele tapi menyakitkan, itu bisul ya. Mau ngapain sulit, itu baru satu yang nampak, yang zahir. Bagaimana kalau sakit-sakit yang lain? Maka sakit itu sesuatu yang kecil, yang kecilnya saja, sedikitnya saja sudah membuat orang tuh bingung, geger, susah. Enggak, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar ya badannya sehat dan afiat. Sehat afiat itu ya adalah komposisi yang pas. Sehat digunakan untuk taat itu bagus, bahkan sangat bagus. Sehat digunakan untuk maksiat ya, sayang sekali. Waktu besok berganti, tinggal kita pilih depan kita ada 1 Rajab, ada 1 Januari 2025. Tinggal pilih kita mau ngapain, kita akan ngapain. Nah, yakinlah bahwasanya apa yang dikatakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis itu benar. Lebih baik kita tangisi setahun kita yang hilang dibanding kita berpesta pora berlebihan. Beda halnya kalau menyusun target-target bagus. Menyusun target, ya Allah semoga ini target saya nih, proposal saya tahun 2025, semoga makin rajin sholat, semoga makin rajin puasa, semoga, oh itu tuh keren kalau kayak gitu. Itu menimbulkan optimisme ya, karena hidup ini memang harus optimis, harus melihat sesuatu itu dengan hal yang positif. Oh saya pengen 2025 nya lebih baik, nah, silahkan, itu bagus. Jadi kalau malamnya nanti apa namanya kita kelayapan, kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh begini, yang dikhawatirkan dari tahun baru itu adalah boncengannya, pacarannya, mabuknya, itu efeknya, pernak-perniknya. Malam tahun barunya nyantai aja, tapi ngapainnya yang tidak Allah ridhoi itu yang lebih mengkhawatirkan daripada malam tahun baru. Malam tahun barunya ya seperti malam biasa, ada pergantian, tapi ngapain? Maka usi nafsi wa iyyakum, ngeceknya begini nih. Malam tahun baru resolusinya banyak, targetnya banyak. Subuhnya ke Lembang, nah udah lewat dah. Ya, malam subuh 1 Januari saja lewat. Nah, pesimis kita mau akan berubah. Kita lihat saja bagaimana nanti. Kita ini sebagai penutup harus memilih aturan mainnya Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah dibandingkan mengikuti nafsu kita ya. Ya. Tapi lantas jangan kalau ada yang merayakan, ada yang ini, jangan kita bilang wah, jangan gitu nah. Ya. Ya, kalem saja, kita milih, kita bisa menjangkau siapa yang bisa kita jadi. Bahkan kalau di pesantren untuk menjaga, ada sebagian pesantren itu membuat pengajian tabligh akbar khusus malam tahun baru untuk mengimbangi daripada santrinya kabur keluar di absen jam 12 malam, tapi pengajian itu dibagi bagian pesantren. Sebagian pesantren ngantuk tapi harus ada di malam jam 12 itu. Nah, sebenarnya itu cara untuk mengawal, memastikan santri dalam keamanan dan kebaikan. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan.
mulai besok silahkan mulai gaungkan, dawamkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, yang itu adalah 60 hari sebelum Ramadan. Wa balighna Ramadan. Kita lihat di kiri kanan kita sudah banyak yang tidak ada, ya, orang tua kita, tetangga kita yang tahun lalu masih Ramadan sama kita sudah enggak ada. Tangga kita, teman kita, ya, insyaallah. Insyaallah. Semoga umur kita berkah, ya. Semoga dalam ketaatan, dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, mengharap Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dan benar Allah Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.